Assalamualaikum Tabi pun, selamat petang saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Listri Syawati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara forum publik pada kesempatan petang hari ini. Pemirsa, Indonesia memiliki sumber daya manusia usia produktif yang besar dan ini merupakan kesempatan emas untuk memiliki generasi emas yang berkualitas dan tangguh. Oleh karenanya perlu disiapkan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Nah pemirsa, pendidikan anak usia dini ini merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini sudah memiliki motivator penggerak tersendiri yang disebut Bunda PAUD, yang sudah tersebar di 33 provinsi di Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Lampung. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seputar peran dan kiprah Bunda PAUD, serta strategi apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mengembangkan dan memperluas layanan akses PAUD di Lampung, untuk itu di studio telah hadir dua orang narasumber. Narasumber kita yang pertama, pemirsa, adalah Ibu Truli Syarudin ZP. Beliau adalah Bunda PAUD Provinsi Lampung. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Ya, senang sekali TVRI Lampung dapat kembali menghadirkan Ibu Truli. Kali ini kita akan berbincang masalah Bunda PAUD ya Ibu ya, karena berkaitan juga Ibu baru-baru ini dinobatkan sebagai Bunda PAUD Provinsi Lampung. Iya, baik. Dan narasumber kita yang kedua, pemirsa, adalah Bapak Dr. Andes Tauhidi MM. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Li, sudah selamat sore para pemirsa sekalian, Tabi pun. Ya pun, sehat Pak Tauhidi? Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga Pak Tauhidi sudah berkesempatan hadir pada kesempatan petang hari ini. Ya baik, saya mungkin langsung saja mulai dengan Bunda PAUD Provinsi Lampung nih, Ibu Truli Syarudin ZP. Ibu, saat ini kan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini bagi putra-putrinya sudah semakin besar ya Ibu ya. Nah ini tentunya juga tidak lepas nih dari peran Bunda PAUD. Tapi ngomong-ngomong Ibu, sebenarnya sejak kapan sih Bunda PAUD ini ada? Ada di Provinsi Lampung. Jadi sejak dikukuhkannya Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bunda PAUD pada bulan Desember 2011, maka kita di Provinsi Lampung yang pertama dikukuhkan Bunda PAUD Provinsi pada tanggal 31 Maret 2012. Dan sejak saat itulah resmi saya sebagai Bunda PAUD di Provinsi Lampung. Bulan Maret ya Bu ya? Ya, bulan Kalau Maret. dibilang memang tergolong cepat ya Bu ya, baru akhir 2011 ya, Desember sudah merespon 2011 gitu. ya. Nah Ibu Truli, ini siapa saja sih yang bisa disebut sebagai Bunda PAUD ini Ibu? Bunda PAUD adalah figur dari ibu yang melekat pada istri kepala daerah, masing-masing di wilayahnya. Jadi tingkat kabupaten, mulai dari Bunda PAUD, dari pemerintahan pusat Bunda PAUD, terus Bunda PAUD negara, Indonesia hingga Bunda PAUD desa, kelurahan. Apabila kepala daerahnya perempuan, Bunda PAUD-nya dapat dialihkan ke ibu wakil kepala daerah. Bunda PAUD mempunyai peran yang strategis karena dia adalah ibu kepala daerah yang memiliki potensi untuk berkomunikasi dengan setiap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Iya, Bu Truli, ini mengingat Bunda PAUD ini ikonnya tergolong baru. Nah, apakah di Provinsi Lampung ini untuk kabupaten kotanya Ibu, kita sudah semuanya memiliki Bunda PAUD? Belum, saya rasa Bunda PAUD yang di kabupaten kota Provinsi Lampung baru 9 dan yang belum ada 5, saya sebutkan yang 5 saja karena masih sedikit, yaitu Tulang Bawang Barat belum, Pesawaran juga belum, Lampung Tengah belum, Lampung Utara beserta Lampung Barat yang belum melaksanakan ataupun mengukuhkan Bunda PAUD. Ini Kalau kenapa yang lain Ibu? sudah, ya? Ini kenapa belum ada Bunda PAUD ini untuk 5 kabupaten kota? Saya rasa itu apa kesempatannya belum ada, mungkin dengan itu kan harus ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan seperti yang di provinsi dan juga dari PKK-nya yang mengurusinya, nanti harus ada
kontak juga kepada satu tingkat di atasnya, bagaimana cara-caranya. Diharapkan ini yang 5 segera juga ya Bu Truli ya? Segera mungkin, ya kami mengharapkan begitu. Iya, baik. Saya ke Pak Tauhidi nih. Pak Tauhidi, kita sudah ada Bunda PAUD ini ya, tetapi sebenarnya menurut Pak Tauhidi, sebenarnya pendidikan anak usia dini ini menjadi tanggung jawab siapa Pak Tauhidi? Ya, jadi PAUD ini adalah merupakan bagian dari pendidikan ya. Jadi ada tingkat-tingkatan pendidikan dan PAUD adalah satu-satu di dalam pendidikan itu. Maka sebenarnya pendidikan itu tanggung jawab bersama. Jadi ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab keluarga, dan ada tanggung jawab masyarakat. Jadi 3 komponen ini ya sama dengan tanggung jawab terhadap pendidikan. Dan PAUD itu seperti itu juga. Dalam hal tanggung jawab keluarga, kita tahu bahwa dalam keluarga itu kan merupakan tempat yang pertama dalam mendidik anak-anak, di mana kita menanamkan basis moral terhadap anak itu kan dalam lingkungan keluarga. Nah, karena itu juga keluarga harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak usia dini ini. Kemudian masyarakat ini kan menyelenggarakan jasa layanan terhadap PAUD, baik bagi yang membutuhkan, kemudian membentuk organisasi profesinya, kemudian ada forum-forum komunikasi di antaranya. Nah, ini juga harus berperan. Nah, kemudian dalam hal pemerintah, tentu pemerintah tanggung jawab ini memberikan kepastian hukum, ini pasti kan, karena dia merupakan bagian dari pendidikan. Nah, tentu kepastian hukum harus kita berikan, bagaimana statusnya. Nah, ini harus kita adakan. Kemudian juga mengeluarkan aturan-aturan, pedoman, dan standarisasi teknis. Karena kan kita tahu juga PAUD ini kan mesti ada standar-standarnya, jangan sampai nanti hanya membentuk-bentuk aja lembaga pendidikan, tapi kualitasnya bagaimana. Nah, ini pemerintah. Kemudian juga pemerintah ini harus mendorong tumbuh berkembangnya lembaga PAUD ini melalui pembinaan dan fasilitasi. Juga kemudian memberikan subsidi-subsidi bagi lembaga yang membutuhkan serta memberikan bantuan teknis dan pelatihan. Jadi ini tanggung jawab pemerintah. Jadi kembali saya ulangi lagi, tanggung jawab 3 komponen harus bersama-sama, saya kira gitu. Iya. Nah, Pak Tauhidi sendiri melihat bagaimana nih peran di antara ketiganya ini, apakah sudah berjalan sinergis belum Pak Tauhidi? Dalam artian tadi ada keluarga, ada masyarakat, ada pemerintah Pak Tauhidi. Ya, jadi sekarang ini ada 3 komponen ini saya kira secara bertahap terus menuju ke arah bersinergitas lah ya antara, walaupun pemerintah sudah cukup mendorong, kemudian masyarakat juga perlu kita tumbuhkan, walaupun kalau dikatakan sudah seimbang, tentu komponen-komponen ini perlu, ya namanya juga program yang mendasar, kemudian juga pemerintah berkomitmen terhadap PAUD ini dengan dikukuhnya Bunda PAUD agar supaya PAUD ini bisa berkembang cepat. Nah, tentu perlu sosialisasi. Nah, harapan kita semakin seiring dengan jalannya waktu, maka 3 komponen ini bisa bersinergi secara ideal lah. Walaupun sekarang ya belum ideal karena masyarakat ketika pemahamannya masih perlu ditumbuhkan. Ya, sekarang yang banyak peran sekarang pemerintah, saya kira begitu. Tapi kecenderungan masyarakat sendiri untuk mendaftarkan putra-putrinya ikut PAUD juga termasuk sudah terus meningkat ya Pak? Semakin tahun semakin baik. Baik pertumbuhan lembaganya maupun murid anak-anak kita yang mengikuti program pendidikan usia dini ini terus bertambah. Saya kira ini merupakan satu hal yang menggembirakan bagi kita. Nah, menurut Pak Tauhidi sendiri sejauh mana sih peran pemerintah daerah atau perhatiannya ya terhadap pengembangan PAUD di Provinsi Lampung, Bapak? Cukup besar, saya kira pemerintah daerah sudah mengalokasikan baik dana, kemudian program, juga ada berbagai pelatihan. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga merespon baik program-program yang dimunculkan secara nasional. Jadi pemerintah Provinsi Lampung saya kira cukup responsif. Tadi Bunda PAUD sudah mengatakan bahwa sesungguhnya pengukuhan Bunda PAUD dari seluruh Indonesia itu kita termasuk mendahului dari provinsi yang lain. Nah, ini berarti bahwa pemerintah daerah merespon cepat artinya. Nah, juga begitu programnya. Dengan anggaran yang ada semakin tahun juga semakin meningkat. Di samping itu juga memang kita mengelola program-program yang anggarannya berasal dari pusat. Nah, jadi kita sinergikan ini dan kemudian pemerintah daerah memadukan antara anggaran pusat dan anggaran daerah sehingga menjadi terarah, sehingga tujuannya bisa tercapai. Saya kira respon kita cukup baik pada Provinsi Lampung. Iya, baik. Nah, kalau Bu Truli bagaimana Ibu dengan program-program yang dilaksanakan oleh Bunda PAUD, meskipun ini baru dikukuhkan, tetapi setidaknya Bunda PAUD untuk Provinsi Lampung sudah mempunyai program-program yang mungkin telah dilaksanakan dan juga akan ini ke depan. Ya.
Bunda PAUD di Provinsi Lampung ini baru berumur 6 bulan. Tetapi meskipun baru 6 bulan, ada banyak hal yang sudah kami lakukan. Antara lain kami berupaya agar Posyandu dan kelompok Bina Keluarga Balita atau BKB bisa berintegrasi membentuk pos PAUD. Jadi di mana layanannya bukan hanya pendidikan, tetapi juga dilengkapi dengan layanan gizi dan kesehatan serta pengasuhan dan perlindungan anak. Kami juga melakukan sosialisasi pentingnya PAUD bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini tersebut melalui wadah PKK dan organisasi mitra PAUD lainnya. Dan juga kami berupaya memadukan lintas sektor terkait untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan anak usia dini. Dan belum lama ini, bulan Oktober, kami juga bersama-sama dengan tim penggerak PKK pusat menyusun modul PAUD bagi kader-kader PKK. Berarti ini posisi Ibu atau jabatan Ibu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bisa bersinergi dengan Bunda PAUD Provinsi Lampung, Ibu ya? Karena memang bersinergi dengan BKB dan apa tadi Bina Keluarga Balita. Iya, baik. Nah, Pak Tohidi, apakah ini seluruh anak-anak usia dini, Bapak ya, yang ada di Lampung ini sudah bisa mengakses layanan PAUD, Bapak? Ya, jadi belum ya, kalau semuanya belum, karena dari data yang ada jumlah anak usia dini kita yang 0 sampai 6 tahun itu hasil sensus tahun 2010 berjumlah 1.023.460 anak. Sedangkan yang baru terlayani di lembaga PAUD ini berjumlah 155.205 anak. Jadi dari APK PAUD saat ini telah mencapai atau baru mencapai 35,83%. Nah, jumlah anak yang masih belum terlayani di lembaga PAUD, baik itu yang usia sampai 0 sampai 2 tahun, hal inilah yang menjadi prioritas kita untuk tahun 2013 dengan mengintegrasikan layanan Posyandu dan tadi Bina Keluarga Balita sebagai dikatakan oleh Bunda PAUD tadi, yang selama ini telah dilakukan tim penggerak PKK. Jadi seperti apa yang telah dijelaskan tadi oleh Bunda PAUD, saya kira begitu. Pak Tohidi sendiri melihatnya bagaimana sih dengan keterpaduan antara program PAUD, Bunda PAUD dan juga gerakan PKK menurut Bapak? Ya, jadi program ini kita laksanakan secara terpadu dengan ada 2 program, yakni melaksanakan PAUDnisasi, ya artinya kita mensosialisasikan pendidikan anak usia dini ini agar tumbuh kesadaran di dalam keluarga maupun di masyarakat, dan kemudian juga kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatannya terpadu tadi. Jadi ada beberapa mitra yang kita yang ikut mendorong agar supaya tumbuh kesadaran untuk masuk dalam kegiatan pendidikan anak usia dini ini. Nah, tentu kita menggunakan figur, tadi saya katakan figur Bunda PAUD ini kan istri kepala daerah, dia punya akses yang luas, dia punya kegiatan-kegiatan yang bisa bersinergi dengan kegiatan PAUDnisasi ini tadi, saya kira begitu. Iya, Pak Tohidi sendiri bagaimana sih menilai mungkin figur seorang Bunda PAUD ya Bapak ya? Kita ini baru ada Bunda PAUD dan kini apa sih yang mungkin menurut Bapak menjadi daya dorong Bunda PAUD untuk lebih mungkin menyadarkan masyarakat agar sadar terhadap pendidikan anak usia dini? Ya, saya katakan tadi bahwa Bunda PAUD itu adalah istri kepala daerah ya, mulai dari pusat artinya ke istri kepala negara, kepala daerah provinsi, kemudian kepala daerah kabupaten sampai ke tingkat kelurahan. Nah, di mana di samping menunjang tugas-tugas suami, dia juga berbagai organisasi yang dikomandoi oleh seorang istri kepala daerah. Nah, karena itu kalau Bunda PAUD ditempatkan kepada posisi seorang kepala daerah, inilah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap atau memohonlah pertolongan melalui Bunda PAUD ini sehingga program-program PAUD ini bisa berjalan dengan
baik, saya kira begitu. Nah, Bu Truli, tadi kan Pak Toidi menyampaikan bahwa ternyata belum semua anak di Lampung itu dapat menikmati akses layanan PAUD. Jadi bagaimana ini Bunda PAUD dapat meyakinkan masyarakat bahwa kualitas ya putra-putri mereka dapat meningkat apabila mereka menjadi anak didik di PAUD itu? PAUD pada awal berdirinya itu memang diharapkan adalah dari orang tuanya, tentunya ibunya, karena memang anak-anak di bawah 5 tahun itu lebih bagus dididik dari rumah, tentunya begitu ya. Jadi sangat erat terkaitannya juga dengan PKK, karena selama ini masyarakat luas telah mengetahui bahwa Posyandu dan Bina Keluarga Balita itu merupakan program dari tim penggerak PKK, dan memang program PAUD tidak berdiri sendiri, melainkan bisa diintegrasikan berbagai program layanan yang telah ada seperti Posyandu yang lebih fokus pada layanan dasar, kesehatan dan gizi, dan Bina Keluarga Balita yang lebih fokus pada dukungan keluarga. Seperti tadi telah diungkapkan bahwa layanan pendidikan harus diintegrasikan atau dilengkapi dengan layanan gizi, kesehatan, serta pengasuhan dan perlindungan anak. Yang konsep keterpaduannya ini dinamakan program PAUD yang holistik dan integratif, dan juga tidak kalah pentingnya adalah dari ibunya sendiri, dari orang tuanya sendiri juga harus selalu kita tekankan supaya mereka lebih memperhatikan pada anak di bawah 5 tahun. Pendidikannya ya Ibu ya. Iya baik. Nah ini Pak Toidi tadi kan itu sudah ada kolaborasi dengan PKK melalui program BKB-nya. Nah kalau strategi PAUD sendiri Bapak untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul itu seperti apa Pak Toidi? Ya, jadi strategi kita dalam mempersiapkan anak unggul itu kan pertama kita harus memperhatikan sarana prasarana ya, sarana prasarana yang disiapkan. Artinya harus ada standar. Yang sekarang di awal saya katakan harus ada standar. Nah ini mulai dari sarana prasarana tempat pendidikan, kemudian juga kualitas tenaga pendidiknya, karena hampir ya sebagian besar lah katakanlah bahwa tingkat pendidik ini masih berstatus pendidikan SLTA, padahal kan dia mesti S1, kemudian karena bagaimana cara mengajar anak-anak tentu berbeda. Karena selama ini mungkin ada beberapa lembaga PAUD seolah-olah anak-anak PAUD itu harus pandai membaca dan sebagainya, kan padahal kan tidak seperti itu. Dia mesti itu bermain, bagaimana mengembangkan kreasinya sehingga daya nalarnya lebih berkembang. Nah, jangan terbebani dengan hal-hal yang memberatkan, malah justru yang menurut orang yang cara mengajarnya kurang tepat tadi standar dengan tidak menggunakan standar-standar ini kan ini bisa bukan saja mengembangkan anak, malah justru membebani anak sehingga anak tidak berkembang. Nah ini yang harus kita perhatikan sehingga ada peluang-peluang bagi seorang guru. Kita programkan juga melalui anggaran APBD agar dia bisa mengikuti pendidikan penjenjangan yang lebih tinggi, S1 bahkan sampai S2. Kalau tidak berkesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, bukan pendidikan formal, maksudnya pendidikan yang harus mengikuti, dia harus setiap hari mengikuti perkuliahan, maka bisa melalui UT, jadi usia terbuka. Jadi kita buka program seperti itu. Dan itu semua difasilitasi Pak oleh Dinas Pendidikan? Ya tidak semua, tapi tentu tergantung dengan anggaran yang tersedia. Nah kita dia APBD provinsi menganggarkan sejumlah orang. Nah tentu secara bergilir dari tahun ke tahun ini bisa semakin banyak yang memenuhi kualifikasi seorang guru gitu. Kebanyakan kita tenaga didik untuk PAUD tingkat pendidikannya sudah sampai mana nih Pak Toidi? Ya sekarang tadi yang masih banyak itu SLTA. Kebanyakan ya? Masih kebanyakan. Tapi nanti secara bertahapan itu tadi dia mengambil S1 bahkan sampai S2 kita dorong atau S2 kita. Selain mungkin itu dari tenaga didik dari mungkin yang lainnya, Bapak mungkin ada perhatian pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya dari peningkatan kualitas tenaga didik?
Iya, jadi ada pelatihan-pelatihan, Pelatihan ada untuk pelatihan tenaga didik juga, ya? tenaga pendidik. Kita laksanakan itu bahkan setiap bulan itu tidak kurang dari 4 kali pelatihan kita antara 4 angkatan Iya, satu iya. bulan itu. Khusus untuk tenaga PAUD. Tenaga misalkan, ya? PAUD itu akan kita akan dan kemudian juga tenaga pelatih instrukturnya juga ada yang berasal dari kementerian, ada yang memang kita minta dari provinsi ini, mulai dari pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang menjadi mitra. Ini kita mohon bantuannya untuk supaya terlaksananya BIMTEK ini, bimbingan teknis atau workshop ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran artinya kan gitu. Iya Pak Toidi, kan kalau kita lihat PAUD ini juga lebih banyak juga yang diselenggarakan oleh masyarakat Bapak secara swadaya, dan mungkin kondisinya juga masih belum memadai. Ada nggak Pak kalau perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mungkin membenahi atau melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka? Ya, jadi yang kita perhatikan tadi itu kan di samping kualitas guru, kan tadi saya katakan sarana prasarana. Nah, sarana prasarana mereka itu yang masih kurang. Nah, senantiasa kita akan ada bukan survei, tim kita yang meninjau ke lapangan ini setiap 1 tahun anggaran, setiap penyusunan tahun anggaran itu kita mengadakan rapat ya. Kita juga menyerap apa yang menjadi kebutuhan guru-guru PAUD itu kan gitu, atau lembaga-lembaga PAUD. Nah, kemudian juga kita perhatikan juga sertifikasi. Kalau di SD itu ada sertifikasi, kan artinya kan ada standar. Jangan sampai tadi tumbuh berkembang banyak lembaga-lembaga PAUD, tetapi tidak memenuhi standar, sehingga sasaran kita yang tadi agar supaya pendidikan anak usia dini ini bisa membangkitkan kecerdasan anak, kemudian daya kreatifikasi, kemudian inovasi dia justru tidak menjadi tercapai. Nah, jadi kita teliti, itu ada tim verifikasi dari Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan tersendiri ya. Iya, baik. Di sisi lain sebenarnya ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup sadar akan pentingnya pendidikan usia dini dengan mendirikan, tetapi di sisi lain juga lembaga harus ya, kontrol. Karena jangan orang kebanyakan nanti ikut-ikutan, wah enak itu banyak misalnya rumah dijadikan tempat lembaga pendidikan anak usia dini, ikut-ikutan dia. Rumah disediakan tapi ya tidak memenuhi standar. Tentu kita nggak harapkan seperti itu, Mbak Lis. Iya, baik, pengawasan harus tetap dilakukan. Iya, baik, Pak Tauhidi, Bu Truli, perbincangan akan kita lanjutkan, namun kita akan melihat dulu pesan-pesan berikut ini ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama Forum Publik TVRI Lampung. Kita akan kembali setelah rangkaian pariwara berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Pakem Tours kini hadir di Lampung melayani niat suci Anda ke Baitullah. Haji Plus 2012 serta umroh reguler, umroh liburan, dan umroh Lailatul Qadar. Manfaatkan juga dana talangan haji dan umroh. Mudah, cepat, sesuai syariah. Berangkat umroh dahulu, cicil di kemudian. Didukung oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah. Hubungi segera Pakem Tour, Jalan ZA Pagar Alam, Ruko Raja Basah nomor 1, depan SPBU Raja Basah, Bandar Lampung. Telepon 0721 781 202 0813 692 64086. Retina Printing hadir untuk memenuhi kebutuhan cetak Anda. Kami melayani jasa cetak, brosur, stiker, undangan, poster, buku, dan lain-lain. Didukung dengan mesin-mesin canggih serta tenaga yang profesional, kami berkomitmen untuk menjadi yang terbaik bagi Anda. Untuk membantu promosi usaha konsumen, kami juga menerima cetak banner, stiker mobil, serta neon box dengan harga yang kompetitif. Kunjungi kami di Jalan Rambutan nomor 1 Pasir Gintung, Bandar Lampung, atau di Jalan Danau Maninjau nomor 17 Kedaton, Bandar Lampung. Telepon 0721 263 953, 0721 263 953, atau 0721 783 891, 0721 783 891. Visi kami adalah menjadi perusahaan percetakan terbaik yang memenuhi harapan Anda. Retina Printing, dunia cetak ada di sini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Forum Publik dengan tema peran Bunda PAUD dalam mendukung bangkitnya generasi emas Indonesia. Ya baik, saya langsung ke Ibu Truli lagi. Ibu Truli, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa berbagai program yang lebih dulu populer di masyarakat itu ya seperti Posyandu atau Bina Keluarga Balita. Nah, apakah program-program tersebut memiliki keterkaitan Ibu dengan program Bunda PAUD ini atau itu berjalan masing-masing, Ibu? Ya. Program tersebut sangat erat keterkaitannya dengan PKK karena selama ini juga masyarakat luas telah mengetahui bahwa Posyandu dan Bina Keluarga Balita itu merupakan program dari tim penggerak PKK dan juga memang program PAUD tidak berarti sendiri, melainkan bisa diintegrasikan berbagai program layanan yang telah ada seperti Posyandu yang lebih fokus pada layanan dasar kesehatan dan gizi, dan Bina Keluarga Balita yang lebih fokus pada dukungan keluarga. Seperti tadi telah diungkapkan bahwa layanan pendidikan harus diintegrasikan atau dilengkapi dengan layanan gizi, kesehatan, serta pengasuhan dan perlindungan anak yang konsep keterpaduan ini dinamakan program PAUD yang holistik dan juga integratif. Nah, jika Posyandu ini fokusnya pada kesehatan ya Ibu Truli, tadi Ibu sampaikan Bina Keluarga Balita lebih menekankan pada keterlibatan anggota keluarga. Lalu apa yang kemudian dijalankan oleh PAUD sendiri, Ibu? Sebagai suatu lembaga pendidikan, PAUD memiliki peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini. Mengingat pada usia tersebut merupakan periode keemasan yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Pendidikan yang disajikan untuk anak usia dini harus dikemas khusus dalam suatu program pendidikan yang di dalamnya dirancang, direncanakan, dan dikembangkan melalui pendekatan pendekatan bermain, karena bermain adalah penting untuk anak belajar, mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognisinya. Tentunya bermain yang menyenangkan karena kesenangan seseorang terhadap proses belajar dan terbawa sampai usia tua. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan bahwa anak-anak itu jangan dari kecil itu dijejeli, harus belajar membaca, tetapi harus diberikan permainan yang gimana biar hatinya senang dan mereka akan terekam di dalam benak dia sampai usia tua tentunya. Iya. Nah ini kan sebenarnya kalau kurikulum PAUD itu bagaimana Pak Tohidi agar itu tadi apa yang disampaikan Bu Truli dan juga Bapak tadi bahwa anak itu sebenarnya tidak harus bisa baca tulis ya Bapaknya, tetapi bagaimana dia menyenangi membaca dan menulis Bapak. Ya jadi dalam kurikulum itu kan PAUD itu 80% justru untuk penanaman karakter. Sebenarnya, itu 80% ya Bapak ya. Pengenalan disiplin, dan cara hidup bersih, bagaimana cara bertoleransi, sehingga dia dan sebagainya. Nah baru 20% lainnya diisi dengan pengenalan konsep pengetahuan dasar. Nah ini baru 20%. Nah terkadang dalam proses pendidikan kan jadi justru terbalik. Justru yang 80% itu yang pengetahuan dasar sehingga anak-anak itu kan jadi terbebani. Itu sebenarnya kurikulum PAUD itu seperti itu, Mbak Lis. Iya, jadi apa yang mungkin bisa dilakukan atau dibenahi oleh pemerintah Provinsi Lampung Pak untuk agar anak tadi tidak merasa terbebani dan dijejali dengan pendidikan dasar yang berlebihan? Iya, jadi kalau sebenarnya untuk berbicara PAUD ini kalau tantangan ke depan itu memang masih banyak ya tantangan kita. Seperti apa Pak? Apa hal yang harus kita benahi? Yang saya katakan di awal tadi, sempat saya singgung tadi, bagaimana kualifikasi guru, bagaimana dia cara mengajar. Kemudian ini ada data ya, saat ini masih tercatat 18.119 orang atau 17,5% diantaranya baru pendidikan S1 dan 24% berpendidikan D2 dan D3. Dan sebagian besar, ini ada data nih, ada 58% guru-guru PAUD itu berpendidikan SLTA. Nah tentu kondisi ini tidak sesuai dengan ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada dalam peraturan
Menteri ini nomor 16 tahun 2007 standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang menyatakan bahwa guru PAUD adalah lulusan S1 gitu ya, S1. Nah, dan memiliki kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik dan sosial. Jadi ini agar supaya kurikulum bisa berjalan baik, tentu diawali dengan tenaga pendidik yang berkualifikasi, kualifikasi baik, dia mengerti betul. Sebagaimana dikatakan Bunda PAUD tadi, bukan hanya kognitifnya yang dibentuk, tapi sikap, perilaku. Karena itu ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak mengawang-awang. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu kan harus bisa diterapkan dalam aplikasi kehidupan. Nah, pada saat anak usia dini inilah terbentuk. Bagaimana sikap moral, bagaimana santun, etika. Tadi makanya karakter, dia dengan karakter harus porsinya lebih besar. Ya, Bapak, ya? Ini semua. Jadi ini harus kita terus awasi dan terus kita bersinergikan antara tenaga pendidik, pengelola atau yayasan tenaga pendidikan, agar supaya bisa memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah. Saya kira ini merupakan upaya-upaya dan tantangan kita ke depan, menjadi tanggung jawab kita bersama tadi, 3 komponen tadi, keluarga, masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Ya, mudah-mudahanlah tahun emas ya, dari tahun emas 2045 kalau nggak salah, itu bisa kita realisasikan, tapi bukan hanya wacana, karena memang harus kita persiapkan dari pendidikan anak usia dini. Nah, maka tepatlah kalau pemerintah begitu gencarnya untuk mensosialisasikan pendidikan anak usia dini ini dengan berbagai cara, salah satunya meminta bantuan dengan Bunda PAUD, kemudian mengalokasikan dana yang cukup besar, mulai dari pusat dan daerah, ini dalam rangka meraih 2045 menjadi tahun emas bagi Indonesia di bidang pendidikan, saya kira gitu. Baik, Pak Tauhidi, sebenarnya apa sih yang perbedaan formal ya antara pendidikan di taman kanak-kanak dan di PAUD ini? Ada perbedaan atau memang itu sudah terintegrasi menjadi semuanya PAUD, Pak Tauhidi? Sebenarnya nggak ada, tidak ada perbedaan ya antara TK dan PAUD, karena TK itu merupakan bagian daripada pendidikan usia dini. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 28, bahwa PAUD terbagi menjadi itu menjadi PAUD jalur formal, taman kanak-kanak, dan PAUD jalur non formal, kelompok bermain. Nah, kemudian ada taman penitipan anak dan ada satuan PAUD sejenis atau SPS. Nah, ini sebenarnya terintegrasi dalam PAUD itu semua. Jadi kalau ditanya apa bedanya antara TK dan PAUD, ya kan TK kan singkatan taman kanak-kanak, itu merupakan bagian dari pendidikan anak usia dini, itu usia dini, begitu. Berarti itu cuma mungkin istilah formal dan ada formal TK, ada non formal begitu. Bukan begitu. Jadi TK itu merupakan bagian dari PAUD. Nah, sedangkan PAUD tadi banyak luas, ada kelompok bermain, ada tempat penitipan anak, ada PAUD SPS. Nah, termasuk TK itu masih terintegrasi dalam PAUD, namanya pendidikan usia dini. Kan usia dini itu kan anak 5 tahun atau 5 tahun, 6 tahun ke bawah gitu. Iya, baik Bu Tuli, ini mungkin Ibu bisa menambahkan Ibu terkait tadi pendidikan karakter yang harus ada. Ini harusnya lebih banyak ya Bu ya. Mungkin keluarga juga harus sadar bahwa pendidikan karakter lebih penting dibanding, kalau untuk anak usia dini Bu, dibanding baca tulis yang harus dipaksakan. Ibu setuju Bu dengan ini? Setuju sekali. Karena memang anak-anak itu macam-macam keinginan tahunya dan permainannya pun macam-macam. Jadi mereka ada yang malas untuk diam, duduk, aktif, yang maunya sana-sana, maunya mau tahu aja apa ini, justru apa yang dilarang justru yang dia mau. Jadi jadi memang sangat penting untuk diperhatikan, apalagi sekarang pemerintah sudah memperhatikan sampai sedemikian rupa, dari mulai kelompok bermain, penitipan anak, dan juga apa tadi, playgroup, playgroup, apalagi satuan PAUD sejenis SPS, SPS, satuan ataupun TK, itu semuanya adalah memang PAUD adanya. Jadi saya rasa juga orang tua itu tidak bisa melepaskan begitu saja anak-anak. Sudah saya titipkan di lembaga PAUD, misalnya di sekolah PAUD tempat penitipan anak, itu kan tidak bagus, tidak benar, karena itu kan hanya untuk misalnya orang tuanya sibuk ataupun bekerja, okelah untuk beberapa jam saja, tapi selanjutnya di rumah adalah itu tanggung jawab
ibunya tuh, tidak orang tuanya. Apalagi dibilang ini hanya tanggung jawab Bunda PAUD, tidak begitu ya Ibu? Iya. Ya, semua harus terlibat di sini. Ya baik Ibu Truli, Pak Toidi, kita akan jeda lagi nih untuk melihat rangkaian pariwara, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena forum publik akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك Pakem Tours kini hadir di Lampung melayani niat suci Anda ke Baitullah. Haji Plus 2012 serta umroh reguler, umroh liburan, dan umroh Lailatul Qadar. Manfaatkan juga dana talangan haji dan umroh. Mudah, cepat, sesuai syariah. Berangkat umroh dahulu, cicil di kemudian. Didukung oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah. Hubungi segera Pakem Tour, Jalan ZA Pagar Alam, Ruko Raja Basah nomor 1, depan SPBU Raja Basah, Bandar Lampung. Telepon 0721 781 202 0813 692 64086. Retina Printing hadir untuk memenuhi kebutuhan cetak Anda. Kami melayani jasa cetak, brosur, stiker, undangan, poster, buku, dan lain-lain. Didukung dengan mesin-mesin canggih serta tenaga yang profesional, kami berkomitmen untuk menjadi yang terbaik bagi Anda. Untuk membantu promosi usaha konsumen, kami juga menerima cetak banner, stiker mobil, serta neon box dengan harga yang kompetitif. Kunjungi kami di Jalan Rambutan nomor 1 Pasir Gintung, Bandar Lampung, atau di Jalan Danau Maninjau nomor 17 Kedaton, Bandar Lampung. Telepon 0721 263 953, 0721 263 953, atau 0721 783 891, 0721 783 891. Visi kami adalah menjadi perusahaan percetakan terbaik yang memenuhi harapan Anda. Retina Printing, dunia cetak ada di sini. Terima kasih Anda masih bersama Forum Publik dengan tema peran Bunda PAUD dalam mendukung bangkitnya generasi emas Indonesia, dan saya masih bersama Bunda PAUD Provinsi Lampung Ibu Truli Syarudin CP dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Bapak Tauhidi. Ya baik, Ibu Truli, tadi kita sudah mendengar strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mengembangkan PAUD di Lampung. Nah, bagaimana kemudian dengan strategi yang Ibu lakukan untuk menggerakkan dan meningkatkan layanan laut di provinsi ini, Ibu? Bunda PAUD adalah profesi sukarela, ya, yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Namun demikian mempunyai peran yang strategis karena Bunda PAUD adalah istri kepala daerah yang siap melakukan kontak, berkomunikasi, dan tidak segan-segan untuk berdiskusi dengan semua kelompok setiap wilayahnya yang memiliki potensi untuk mengembangkan pendidikan. Kami siap bergandengan tangan dengan semua elemen masyarakat agar hasil yang diharapkan dari program PAUD menjadi optimal. Kami juga akan menggerakkan program parenting, yaitu melibatkan kaum ibu, harus dilaksanakan secara aktif, yaitu melibatkan mengingat perannya yang sangat penting dalam mendidik anak usia dini dan dalam menjaga kesehatan di saat kehamilan agar dapat melahirkan anak-anak yang sehat jasmani dan rohaninya. Berarti seorang ibu juga harus sadar bahwa menciptakan generasi berkualitas itu dimulai dari saat hamil ya Ibu ya? Saat hamil. Dan mungkin PKK juga sangat berperan di situ Ibu untuk melahirkan generasi berkualitas, generasi emas. Ya, itu karena memang dari PKK itu di posyandu kan kita sudah harus memulai periksakan ibu hamil tiap-tiap bulan, ya kan? Di mana-mana kita kalau turun posyandu itu juga harus memeriksakan kehamilannya. Jadi memang sudah disarankan, diharapkan dari PKK, dari posyandu juga dengan Dinas Kesehatan harus memeriksakan kesehatan kehamilan tersebut. Jadi memang ada
sangkut pautnya juga itu untuk anak yang di dalam kehamilan ibu tersebut. Iya, ini harus disadari oleh seluruh kaum wanita yang akan Iya. menjadi ibu, ya ibu ya. Iya baik. Nah Pak Toidi, ini kalau bicara soal target kan, pemerintah kan juga punya target itu 1 desa 1 PAUD. Nah kalau untuk Lampung kapan ini kira-kira tercapai Bapak? Ya, kalau target kita punya, tapi sekarang bukan soal targetnya itu dan untuk capaiannya, kapan waktunya, tetapi jelas kita mulai akan berusaha dan mendorong semampunya. Harapan kita tahun 2013 itu seluruh desa di Provinsi Lampung telah memiliki minimal 1 PAUD dalam satu desa. Dan saya optimis dalam hal ini karena data yang sudah kami himpun saat ini berjumlah 4.820 lembaga, bahkan jumlah desa yang sudah memiliki lebih dari 1 PAUD ini sudah 57,27%. Jadi yang satu desa yang sudah lebih dari 1 PAUD-nya itu kan itu. Nah karena itu tentu kalau kita bicara target, ya harapan kita 2015 itu ya kita berharap sudah bukan hanya lebih 1 tadi, bahkan tadi yang sekarang sudah ada, tapi belum merata ya. Sekarang sudah ada sesungguhnya dari satu desa lebih dari 1, 2, tapi belum merata. Terutama di daerah yang jangkauannya jauh. Nah harapan kita ini nanti 2015 semua sudah terrealisasi, minimal 1 lah, satu PAUD 1 desa. Iya, tapi tadi tetap ya Pak ya, pengawasan ya standarnya harus, standar ya? harus. Berapa memperbanyak lembaga, tetapi kualitas harus bersama-sama, berjalan secara simultan lah gitu, antara kualitas dan lembaganya. Menurut Pak Toidi, kenapa sih Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa daerah-daerah yang jauh dari pusat ibu kota ya, di Lampung ini mereka kesulitan mendirikan lembaga PAUD Bapak? Banyak hal yang menyebabkannya. Pertama, tenaga guru. Kan tidak semua orang dengan sukarela ingin mengabdikan dirinya di daerah terpencil. Tentu kita juga berharap tenaga-tenaga pendidiknya juga ada yang mau, dan kita banyak tahu bahwa di berbagai sektor itu ada yang namanya sekarang ini yang disponsori oleh Profesor Baswedan, itu Indonesia Mengajar. Itu sebagian besar generasi-generasi muda yang mengabdikan dirinya mengajar di tempat yang terpencil dengan kontrak yang kalau dibicarakan dengan nilai rupiah tentu sangat minimal, tetapi mereka mengabdi dan mereka sebahagian adalah generasi-generasi muda. Nah jadi kesulitan daerah-daerah terpencil itu pertama tenaga pengajar, kemudian juga yang lain-lain tentu sarana prasarananya yang perlu kita bangun dengan biaya yang tentu lebih tinggi dari yang daerah yang lebih terjangkau, karena pembangunan itu kan membutuhkan peralatan, kemudian untuk memasukkan peralatan di situ. Jadi banyak hal sebenarnya, tetapi saya yakin untuk Provinsi Lampung, karena daerah-daerah yang terisolirnya tidak terlalu seperti di Papua atau di Kalimantan sebagai, saya kira Lampung sudah relatif baik, semua sudah bisa dijangkau oleh transportasi baik darat maupun lautnya sudah bisa. Saya yakin bisa terwujudlah 1 PAUD 1 desa ini segera terrealisasi. Ya, amin. Kita berharap semua demikian Bapak. Ya, Pak, dengan adanya Bunda PAUD ini kan tadinya kita sudah ada dinas pendidikan yang mengurusi masalah PAUD dan ada Bunda PAUD. Nah, ini bagaimana Pak hubungan antara dinas pendidikan dan Bunda PAUD yang bisa kita sinergikan di sini? Ya, jadi tadi kita sudah sepakat bahwa Bunda PAUD ini mitra. Ini merupakan strategi ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mewujudkan PAUD ini mesti ada mitra, karena tidak mungkin pemerintah sendiri yang bergerak. Nah, karena itulah harapan kita Bunda PAUD ini yang punya akses begitu luas sebagai istri kepala daerah, ya paling tidak power ya, kalau bahasa kan istilah itu kan punya power lah. Ya bagaimana mungkin program kita laksanakan tanpa menggunakan power, ini kan logis saja kita, rasional. Nah, maka itu tentu Bunda PAUD ini dengan telah dikukuhkannya kebetulan Ibu Truli, akses beliau dengan lembaga-lembaga yang beliau pimpin di penggerak PKK, kemudian kegiatan-kegiatan juga di Posyandu, BKB, ini semua akan mempercepat, akan mendorong program belajar dengan PAUD ini bisa tercapai dengan baik, dengan target, sehingga bisa meningkatkan APK kita, APK PAUD
semakin hari juga semakin baik. Tadi kan saya katakan bahwa APK kita masih sangat kecil, 35% tadi kan realisasinya. Maka harapan kita 2013 nanti meningkat lagi paling tidak 50% sampai pada akhirnya ya terrealisasi dengan baik lah. Iya, baik ini para narasumber, tidak terasa kita berada di penghujung waktu. Mungkin Pak Tauhidi ada punya harapan tersendiri bagi seorang Bunda PAUD. Ya, harapan saya tentu kan dengan sangat kerenahan hati Ibu Truli selaku Bunda PAUD, dengan tentu kita tahu bahwa beliau kesibukan beliau juga cukup banyak mendampingi Pak Gubernur, tetapi beliau juga menyadari bahwa sebagai Bunda PAUD ini merupakan sesuatu program yang sangat mulia, artinya mencetak generasi ke depan. Nah, karena itu dengan keikhlasan yang telah beliau lakukan saat ini, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, artinya kan sehingga bisa terus membantu program PAUD ini ke depan bersama-sama dengan bunda-bunda PAUD di tingkat bawahnya tentu. Karena kan kalau Bu Truli saja di provinsi yang bergerak, kemudian aktif, kemudian di kabupaten dan sampai ketika desa atau kelurahan itu juga tidak begitu bergairah atau pasif. Nah, itu juga tenaga bisa habis bunda-bunda provinsi. Nah, karena itu juga tadi dalam konteks pembicaraan di awal ada beberapa kabupaten yang belum dikukuhkan Bunda PAUD-nya. Harapan kita melalui kepala daerahnya, melalui Pak Bupati, melalui Pak Wali Kota, agar supaya Bunda PAUD bisa dikukuhkan dalam rangka membantu pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, juga membantu Bunda PAUD provinsi karena bisa menjangkau. Jadi berapa repotnya kalau Bu Truli sampai ke tingkat desa mesti masuki tanpa dibantu oleh Bunda PAUD kabupaten, tanpa dibantu Bunda PAUD di kelurahan atau desa, tentu akan kesulitan kita. Tentu lebih panjang lagi waktu. Karena itu saya kira harapan saya selaku Polisi Pendidikan dengan segala kerendahan hati, dan kita doakan mudah-mudahan Bunda PAUD juga senantiasa sehat sehingga bisa mendorong aktivitas ya. Gitu. Iya, baik. Semoga juga harapan Pak Tauhidi tadi didengar oleh Ibu Kepala Daerah Kabupaten Kota Selampung. Ya, baik. Ibu Truli juga mungkin ada saran dan harapan kesempatan terakhir ini, Ibu. Penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni perlu campur tangan banyak pihak. Karena itu kemitraan menjadi sangat penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah komitmen kita bersama untuk membangun Lampung gemilang, yang pada akhirnya Indonesia gemilang. Ini bukan suatu yang muluk-muluk. Bila sejak kini anak-anak yang akan menjadi pelaku kelak kita persiapkan dengan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi yang baik dalam lingkungan keluarga, lembaga PAUD, dan masyarakat yang kondusif bagi perkembangan karakter dan kecerdasannya. Dengan demikian insya Allah pada saatnya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, komprehensif, cerdas dalam segala aspek dan segala bidang. Untuk itu kita perlu satukan tekad, satukan langkah, dan satukan dukungan untuk membangun generasi emas Indonesia. Saya rasa itu. Amin. Baik, terima kasih Bunda PAUD Provinsi Lampung Ibu Truli Syarudin ZP sudah bersama kami, dan juga Bapak Tauhidi Kadis Pendidikan Provinsi Lampung sudah bersama kami. Semoga perbincangan singkat kita ini bermanfaat. Ya, dan pemirsa, dari perbincangan tadi dapat disimpulkan bahwa Bunda PAUD merupakan motivator penggerak untuk mendukung bangkitnya generasi emas Indonesia, dan semoga keberadaannya tidak hanya merupakan seremonial belaka. Dan inilah kesempatan kita untuk memiliki generasi emas melalui pendidikan anak usia dini yang bukan merupakan tanggung jawab Bunda PAUD semata, tetapi juga tanggung jawab semua, termasuk saya dan juga Anda. Demikianlah akhir dari forum publik kali ini. Akhirnya saya Listri Syaotet senama seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak.